Makassar. Selamat pagi pendengar setia dari Makassar. Salam sejahtera. Cintaku ada di sini, tersimpan rapi seperti enggan pergi meski tersakiti, dan terbayang masa lalu menghantui diriku. Ciptakan drama komedi satir sepanjang hidupku. Kekuatan, ya, kebugaran, kesehatan tentunya. Salam sehat selalu. Pagi hari ini kita bahas peringkat 11 prestasi maksimal kontingen Sulawesi Selatan, ya. Peringkat 11 prestasi maksimal kontingen Sulawesi Selatan. PON sudah berlalu, pendengar. Dan Sulsel gagal untuk mencapai target 10 besar. Ini sedikit meleset dari target awal, ya. Di mana KONI dan juga Satgas menargetkan bahwa kontingen Sulsel bisa mencapai 10 besar, ya. Nah, jadi sudah dua penyelenggaraan PON 2016 dan juga 2021 ini Sulsel di luar 10 besar, di luar deretan peraih medali PON terbanyak begitu. Nah, apakah ini sudah merupakan prestasi yang maksimal, ya? Usaha yang maksimal dilakukan oleh duta-duta olahraga Sulawesi Selatan. Saya sudah bersama anggota tim monitoring dan evaluasi KONI Sulawesi Selatan yang menyaksikan, melihat langsung jalannya pertandingan di PON Papua 2021 dan tentunya juga melakukan evaluasi, ya, sejauh mana kiprah dari cabang olahraga dalam membina atletnya, sejauh mana kiprah atlet-atlet Sulawesi Selatan berkompetisi menjadi yang terbaik di multi event 4 tahunan Pekan Olahraga Nasional. Saya sudah bersama dengan Bung Atmam Amir, SPD MPD, lewat sambungan telepon pada pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi, salam olahraga Bung Atmam. Waalaikumsalam, selamat pagi dan salam olahraga. Ya. Bung Alfian dan seluruh pendengar RRI di mana saja berada. Sehat-sehat Bung Atmam, pulang dari Papua? Ya, alhamdulillah. Ya. Sampai saat ini ya berkat doanya semua masyarakat Sulsel. Baik. Kalau sebelum itu saya ingin konfirmasi dulu, kan sebelumnya ada atlet dari Sulsel ini terkonfirmasi terkontaminasi virus COVID-19 di sana. Bagaimana mereka sekarang? Apakah sudah kembali semua begitu atau betul seperti apa? Secara keseluruhan semua rombongan, semua anggota kontingen sudah mendarat di Sulawesi Selatan. Ya. Termasuk yang sudah COVID karena sudah di karantina, menjalani, ya sudah menjalani perawatan di sana. Kemudian kembali juga ke sini. Saya kira tidak ada masalah, apalagi kalau atlet yang kena COVID, ya tentu beda. Gejala-gejalanya nggak terlalu berat lah begitu. Beda gejala dan efeknya lah betul. dibanding orang yang tidak berolahraga. Karena atlet itu kan boleh dikatakan mereka punya kebugaran yang sangat baik begitu ya. Nah, ini kan betul. Juga mungkin sebagai referensi kepada masyarakat, jangan pernah bosan berolahraga ya. Berolahraga harus selalu bergerak. Iya, kalaupun Anda terkena begitu virus, bakteri apa sakit, itu nggak terlalu fatal akibatnya begitu, karena Anda sudah punya pertahanan tubuh yang baik sebetulnya begitu Atmam ya, Bung Atmam ya, olahragawan begitu. Iya, kita tidak bahas itu, kita bahas mengenai hasil dari PON 20 di Papua ini, peringkat 11 dengan 11 medali emas. Nah, pertanyaan, apakah ini sudah merupakan usaha maksimal begitu dari atlet-atlet Sulawesi Selatan, Bung Atmam? Ya, kalau dianggap bahwa itu sebagai usaha dan ikhtiar yang maksimal, ya tentu kita tetap menghormati dan menghargai dari para atlet bahwa apapun hasil yang diterima atau yang didapatkan itu merupakan hasil yang maksimal. Ya, semua atlet sudah berusaha. Meskipun kita ketahui bersama bahwa apa yang diraih itu masih ada beberapa cabang olahraga yang tidak memenuhi target. Ya, tetapi secara umum semua yang dilakukan oleh atlet itu sudah sesuai dengan jalur yang ada. Ya, mungkin hanya karena persoalan kemampuan atlet lawan yang lebih bagus. Kemudian ya beberapa faktor lah, termasuk faktor kemampuan atlet sendiri itu yang tentu ya mungkin ada yang cedera atau seperti apa, sehingga hasilnya ya seperti itu. Iya.
Oke, artinya mereka sudah on the track begitu ya. Perjuangan mereka, Ya, penampilan mereka sudah on the track, tapi mungkin lawan yang mereka hadapi jauh lebih baik daripada mereka. ya, semua atlet sudah berada pada jalur peak performance-nya, ya, Ya. top performance-nya, semua pada puncak penampilannya, ya. Mhm. Tetapi ya itulah hasil yang tentu kita tetap harus syukuri dan dibarengi dengan evaluasi untuk meningkatkan usaha berikutnya lagi. Ya. Ada sejumlah cabang olahraga yang berhasil melampaui target. Ada yang tidak mencapai target sama sekali. Taruhlah judo misalnya. Judo harus puas dengan meraih medali perak begitu setelah Aditya Wahyudi ini kalah di final begitu ya. Kemudian juga tarung derajat ditargetkan 2, ini tidak hanya meraih perak, dayung juga demikian halnya. Tetapi yang luar biasanya kemudian ada yang melebihi target juga. Taruhlah seperti cabang olahraga Muay Thai misalnya begitu ya. Target emas juga dapat perak, dapat perunggu. Takraw misalnya ya, takraw ini di luar ekspektasi mereka bisa mengawinkan untuk pertama kali medali emas begitu, putra dan putri. Ya. Nah, bagaimana tim Anda sendiri melihat Bung Atmam ini hasil-hasil yang telah? Ya memang dalam event yang seperti ini, dalam multi event tentu prediksi-prediksi yang kita lakukan lebih awal sebelum berangkat semua berdasarkan tinjauan akademik dan berdasarkan data-data yang kita miliki. Cuma memang pada PON kali ini ada beberapa hal yang tidak bisa kita kesampingkan. Yang pertama bahwa hampir seluruh tim di Indonesia ini 34 provinsi itu tidak menjalani namanya tryout. Sehingga kemampuan antara satu atlet atau satu tim dengan tim yang lain itu tidak saling mengenal. Ya, terkadang kita menganggap bahwa kemampuan kita ini sudah maksimal, tetapi ternyata usaha orang lain lebih dari usaha yang kita lakukan. Kemudian prediksi-prediksi yang kita kembangkan kemarin sebelum berangkat ke Papua itu sampai 20 medali emas itu berdasarkan hasil prapon yang kita lewati dan tentu juga berdasarkan data hasil tes-tes fisik yang kita jalankan beberapa kali sebelum berangkat. Namun demikian seperti yang saya sampaikan bahwa di multi event seperti ini tentu ada yang akan ada cabang olahraga yang melewati ekspektasi, tentu juga ada yang pasti tidak mendapatkan apa-apa, bahkan jauh dari target yang ada. Kenapa? Karena ciri khas dari cabang olahraga itu berbeda-beda, ya. Khusus di perorangan, ya terkadang kita sudah menganggap bahwa atlet yang kita kirim ini sudah bagus, tapi ternyata dalam undian yang dilakukan misalnya dia berhadapan langsung dengan unggulan pertama dan sebagainya, atau kemampuan yang lebih kuat, akhirnya pasti terjegal di awal. Ya, artinya bagan yang dilewati itu tidak mulus sampai final. Tapi itu tidak bisa kita jadikan alasan, tetapi itu menjadi faktor. Ya, tidak bisa juga dikesampingkan. Ya, kenapa? Karena berbeda kita menghadapi unggulan pertama di awal pertandingan dibanding di akhir pertandingan, misalnya di final. Kemudian yang lain, kenapa banyak ada beberapa cabang yang seperti takraw, ya, tentu juga bagian dari strategi pelatih dan pengurus untuk menempatkan dan memilih nomor pertandingan yang akan diikuti. Ya, di nomor takraw itu kan ada 3 nomor pertandingan untuk putra dan putri, jadi ada 6 ya sampai 8. Itu kan hanya dipilih 2. Ya, kita memilih double event. Ya, kemudian tim double event, kemudian kita memilih kuadran. Kita tidak memilih atau tidak lolos di nomor yang umum yang 3 orang kan, karena di situ memang persaingannya lebih ketat. Nah, dan alhamdulillah sebenarnya untuk takraw seandainya lebih sabar, ya kita bisa meraih medali emas di awal pertandingan di nomor double event itu, tim double event, karena kita sudah di putra, kita sudah unggul 1-0 di regu pertama. Nah, sayangnya regu kedua kalah, regu ketiga itu agak ketat, ya, hanya karena ya tetap juga ada faktor luck di olahraga yang kita yakini bahwa itu memang ya seperti itulah hasilnya. Nah, kemudian di kuadran ya, kita membalas itu, akhirnya kita mengawinkan 2 medali emas itu antara kuadran putra dengan kuadran putri. Nah itu. Ini juga jadi begitu juga di nomor lain. Di takraw begitu, Bu Atmam ya.
Ya. Sejarah baru juga di Ya. cabang olahraga takraw ini yang mampu mengawinkan 2 medali emas putra dan putri. Kalau mengawinkan itu sejarah baru setelah kurang lebih 20 tahun. Ya. Kalau medali emas secara keseluruhan itu pertama setelah terakhir kita meraih medali emas di 2008. PON 2008 di Kaltim, ya, di Bontang pada saat itu. Baru kita kembali lagi meraih medali emas di Papua ini. Ya. Jadi yang perlu diketahui juga masyarakat bahwa untuk meraih prestasi, untuk meraih medali begitu di seperti multi event olahraga, strategi juga itu sangat mempengaruhi begitu ya, mental atlet. Ya, Ada banyak pasti, faktor seperti begitu, Bung Atmam. Yang perlu Ya, masyarakat seorang pelatih tentu harus mengetahui kemampuan atlet yang ditangani, kemudian harus juga jeli melihat kelebihan atau kemampuan kekuatan dari lawan yang akan kita hadapi. Ya kan, kalau ada peluang, karena ini kan orang berhitung emas, dia tidak berhitung nomor pertandingan yang bergengsi, ya kan? Tidak ada, itu kan nomor bergengsi kayak atletik misalnya nomor 100 bergengsi, itu kan hanya persepsi masyarakat, tetapi medali emas yang diraih oleh setiap insan atau atlet di olahraga itu ya tetap berbuah emas. Tidak ada persoalan dia berasal dari nomor pertandingan apa, ya kan? Nah, makanya strategi itu yang penting juga kita melihat di poin-poin mana kita bisa meraih medali, yang seperti karate kan. Karate juga kan mengawinkan kata bergu putra putri. Nah, itu kan bukan hanya karena faktor kemampuan kita, juga karena kejelian dari pelatih melihat kondisi pertandingan itu sendiri. Di antara seluruh cabang olahraga mungkin karate yang cukup konsisten begitu, Bung Atmam ya? Ya, dari PON ke PON kita tidak pernah lepas dari medali emas, 2 atau 3 medali emas, bahkan pernah 4 dari untuk karate ini ya. Mungkin karena tadi konsistensi pembinaan, kemudian banyaknya penopang atlet yang bibit-bibit atlet yang menopang senior-seniornya. Kita senior di kategori putra pensiun sudah siap berikutnya, tidak perlu ada adaptasi lagi, tapi dia sudah on the track juga, sudah siap untuk meraih medali, bukan siap untuk bertanding. Sudah siap memang untuk artinya sustainable pembinaan yang ada di cabang olahraga tersebut. Tapi ada beberapa cabang olahraga lain yang misalnya dulu kita ini boleh dikatakan menjadi salah satu unggulan di cabang olahraga tersebut. Taruh misalnya Anggar ya, zaman Irawati, Isna, Hairullah ya, ini kan boleh dikatakan sosial kan cukup diperhitungkan ya untuk cabang olahraga ini. Tapi sayang sekali untuk PON kali ini sama sekali begitu, cabang olahraga ini tidak menyumbangkan apa-apa kalau nggak salah begitu, bukan Mam? Anggar itu menyumbangkan 1 medali perunggu. Perunggu Anggar ya, baik. Ya, dia mendapatkan medali perunggu, ya itu yang sangat penting karena tetap melakukan pembinaan, cuma memang karena nama besar dari Isnawati dengan Hairullah pada saat itu masih tinggi, jadi ketika pensiun pengganti dari kedua atlet itu agak lambat. Sebenarnya banyak penggantinya, cuma dia melambat dalam hal meraih prestasi. Jadi ada kesenjangan prestasi begitu senior dan dari segi prestasi ada kesenjangan, tapi dari segi pembinaan tetap jalan. Mungkin hanya karena jam terbang saja, ya, karena pada saat itu Hairullah dengan Isnawati itu kan selalu memang menjadi langganan timnas. Jadi dia berlatihnya di timnas. Nah, kalau kita ini kan ya karena event kurang, kemudian panggilan dari timnas juga tidak ada untuk pelatnas dan sebagainya, akhirnya kita tidak maksimal lah. Tetapi dari segi atlet mereka sudah siap ya, karena banyak juga atlet yang kita kirimkan untuk Anggar itu ya, baik nomor bergu sampai di perorangan. Cuma karena memang ya itulah kita hanya mendapatkan di legend individual putri saja atas nama Almaida. Ini juga atlet yang sudah 3 kali ikut PON. Jadi memang untuk meraih medali itu ya harus memang diulang terus. Ya. Tidak hanya 1 kali saja ya. hanya satu kali saja, harus sabar. Ya, Pak Atmam, ini menarik juga begitu dari kalau menurut Kadispora Pak Andi Arwin mengatakan bahwa ya cukup baiklah, cukup oke lah ya. Kendatipun mungkin dia melihat bahwa dari segi penggunaan anggaran begitu.
Di PON 2016 lalu kan Sulsel itu menggunakan sampai dengan angka 80 miliar. Kemudian di PON ini jauh berkurang anggaran yang digunakan, yang boleh dikatakan setengahnya mungkin dari penggunaan anggaran pada saat PON 2016 lalu. Tapi kemudian peringkat ini nggak lihat jumlah medali tapi peringkat begitu ya, naik satu titik begitu dari 12 ke 11. Nah itu yang mungkin menjadi acuan dari Dispora sendiri, mungkin masih merasa puas begitu dengan hasil yang diraih dari tanah Papua ini. Bagaimana, Bung Atma? Ya memang kalau event pertandingan yang sifatnya multi event seperti ini, tentu yang selalu kita hitung adalah peringkat, ya, posisi. Jadi orang berhitung posisi, ya, bukan berhitung seberapa banyak. Tetapi tentu juga harus diperhitungkan antara target dengan hasil yang kita capai. Ya, jadi itulah yang menjadi evaluasi kita. Kenapa tidak bisa meraih hasil seperti dengan target yang kita dapatkan. Targetnya kan 20 emas ya, Bung Atma? Ya, kita kan targetkan 20, dapatnya 11. Nah, tapi kalau dilihat, jadi istilahnya kita ini kan naik peringkat, turun jumlah medali, ya kan? Nah, itu. Nah, kemudian tentu juga bahwa kita melihat secara keseluruhan bahwa semua atlet yang turun ini itu sudah menyerahkan semua kemampuannya secara maksimal. Ya. Nah, kemudian yang ketiga dari persoalan anggaran, ya tentu juga kita harus meyakini bahwa salah satu faktor penentu keberhasilan itu adalah ketersediaan anggaran yang ada. Tapi itu hanya salah satu, tidak menjadi faktor penentu. Ya, tetapi itu bisa menjadi faktor utama ketika kita memiliki persaingan yang ketat, dan itulah yang membedakan nanti itu. Tapi ya, ini seperti, saya potong, ini anggaran saya dulu sebelum PON ya beberapa kali undang beberapa pengurus provinsi cabang olahraga, dan rata-rata mereka curhat ya. Iya, masalahnya ke situ begitu. Masalah anggaran, masalah gizi atlet, bahkan mohon maaf ya, dari atletik ini pernah curhat loh. Mengatakan bahwa jangan salah, atlet kami ini pernah makan Indomie begitu. Ya. Gimana? Sebenarnya kalau anggaran, berapapun anggaran, kalau kita bicara anggaran, ya berapapun yang kita gelontorkan, ada cukup dan tidak cukupnya. Jadi sebenarnya atlet dan pelatih dan semua kontingen itu bukan persoalan besar atau sedikitnya kalau saya, tetapi yang kita persoalkan itu, selalu persoalkan atlet itu adalah konsistensi dari pembayarannya. Ya kan? Ketika kita mau butuhkan uang, tidak ada. Ya, itulah jatuh-jatuhnya di Indomie, ikan kering dan sebagainya. Persoalannya kita langsung terima 5 bulan kemudian, tidak mungkin kan menutupi utang kita yang sebelumnya. Akhirnya apa? Pola beli dari atau daya beli dari atlet dan pelatih itu berubah, pola pikir kita untuk menggunakan uang itu yang berubah. Akhirnya apa yang dibeli? Ya mungkin kalau mahasiswa beli HP, beli laptop kan. Nah, kalau dia misalnya pelatihnya ada pekerjaannya, mungkin dia benahi rumah tangganya kan. Tidak langsung masuk ke fungsi dari uang itu, ya kan. Nah, jadi sebenarnya kalau konsisten dari awal sampai akhir, tidak terlalu banyak atlet yang mengeluh persoalan banyak atau sedikit. Yang penting sudah sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau persoalan anggaran dan persoalan keinginan juga, kita maunya banyak. Ya, tapi kalau konsisten, misalnya ketika masuk Januari, tanggal 2, tanggal 3 sudah kita dapatkan, itu kan untuk menutupi 1 bulan berikutnya. Beli susu, beli makanan, beli ini kan. Paling tidak apalagi pada saat terpenuhi begitu. Iya, gizi terpenuhi. Apalagi pada saat itu kan TC belum berlangsung. Nah, tapi yang terjadi kan nanti bulan 4 misalnya langsung terima 4 bulan. Akhirnya atlet tidak membeli atau menutupi gizi yang sudah lewat. Ya kan ini barang kan sudah lewat. Jadi apa yang terjadi? Ya mungkin dia ada yang cicil motor lah dan sebagainya. Ya kan? Intinya bahwa penggunaan dana itu yang tidak tepat. Kenapa? Karena tidak konsisten dalam hal pembayarannya. Nah, tapi kalau persoalan banyak sedikitnya ya juga tetap berpengaruh. Ya tentu kita berharap semakin banyak yang kita terima, secara psikologis juga anak juga merasa terjamin. Mungkin nanti ini bisa jadi bahan begitu ya.
Ya, dari evaluasi Kondisi Selatan ketika mungkin satu saat nanti diundang rapat dengar pendapat dengan DPRD Sulawesi ya Selatan dari betul. hasil dari PON. Dan ini bisa menjadi bahan masukan Iya, referensi ke depan bagaimana kemudian harus sebenarnya seiring sejalan begitu semuanya, bahwa atlet iya. kemudian tidak memperhitungkan jumlahnya, tetapi bagaimana konsistensi begitu pemberian supaya mereka pun Konsistensinya seperti ya, konsisten dalam mengkonsumsi gizi. Ini kan gizi ya sangat mempengaruhi itu, bagi atlet begitu. ya. Ya, Artinya dibayar seperti pegawai atau buruh bangunan kan, kita lihat buruh bangunan itu kan tiap hari Sabtu dia sudah gajian. Bayangkan kalau bulan depan baru dia digaji misalnya, tentu juga bangunan yang dia kerjakan itu tidak maksimal. betul. Misalnya mestinya progresnya 20%, ya paling 5%. Kenapa? Karena mereka menggunakan tenaga juga. Giliran diberikan gajinya 1 bulan, ya dia tidak beli gizi, tapi dia beli motor kan untuk mempercepat mobilisasinya. Betul. Sama dengan atlet ini, ya kan? Artinya intinya bahwa penggunaan dari dana itu yang harus kita pertimbangkan. Ya. Kita selalu berpikir bahwa ya kan sudah dibayar, ya memang sudah dibayar, tetapi penggunaannya yang tidak tepat. Karena mereka rata-rata atlet kalau di Indonesia ini harus kita ketahui bahwa masih banyak atlet itu berasal dari golongan menengah ke bawah. Ya dari daerah dan sebagainya yang tinggal Belum di banyak yang Makassar punya saja. pekerjaan tetap begitu. Iya, rata-rata kan dari kalangan mahasiswa dengan pelajar kan, Iya. dan tinggalnya di Makassar itu kan dia kos-kosan. Iya. Bagaimana mau berlatih dengan bagus kalau ya setiap hari ibu kosnya ada di depan kamarnya untuk menagih, sementara gaji belum masuk kan? Iya, betul. Ya untuk dapur saja kita beli Indomie saja ya. Jadi betul itu yang disampaikan oleh atletik. Kita mau menggunakan tenaga untuk berlari keliling lapangan sampai 5.000, 10.000 meter, sementara bahan bakunya hanya dari Indomie saja. Bermodal air panas kan. Ini yang pernah Itu kan dikeluhkan bahwa tidak. Samsudin Masa pernah beberapa kali konsumsi Indomie begitu. Ya betul, jadi tidak bisa juga disalahkan. Tetapi ketika langsung dibayarkan secara keseluruhan, ya mungkin dia hanya beberapa saat saja membeli gizinya. Ya, Oke. mungkin hanya tidak sampai 1 bulan kan, Bapak. tapi ya selebihnya ya mungkin dia kirim ke orang tuanya lah, kemana kan, Ya. atau kalau dia masih membayar SPP ya dia bayar SPP. Ya, Bung Atmam, jam 7 tadi saya buka opini publik. Ada banyak publik yang beropini. Saya catat di sini semua teman-teman tadi penyiar pagi sudah mencatat yang menjadi opini masyarakat terkait dengan hasil dari Sulsel di PON ini. Pak Wibi, Pak Abdullah, Pak Akbar, Pak Imam, Pak Ardi, ini cukup banyak ini. Saya bacakan ya, mereka punya pendapat. Utamakan pembinaan atlet melalui cabang olahraga begitu yang banyak nomor pertandingannya ya, dari Pak Wibisono. Pak Abdullah mengatakan prestasi atlet sudah maksimal tapi lawan katanya lebih unggul. Cari solusi agar atlet tidak pindah ke daerah lain. Nah ini atlet lebih giat berlatih lagi, utamanya konsumsi makanan bergizi. Nah, Itu kan salah Pak satu. Akbar juga bertanya dari segi pembinaan sejak dini begitu, membiayai atlet berprestasi, bina atlet potensial sejak mulai dari kecil begitu ya. Nah, Pak Andi ya, fasilitas olahraga Sulsel sangat minim. Bangun dong sport center. Masa sih Makassar yang sebesar ini, yang sepintu gerbang Indonesia Timur, kenapa sarana prasarana olahraganya tidak lengkap begitu? Apalagi mau stadion. Jangan harap nanti kami yang curung-curung beli chip untuk bikin stadion. Oke, jangan cari hidup di pengurusan cabang olahraga. Masa depan atlet berprestasi diperhatikan, beri pekerjaan dan lain-lain. Wah, ini banyak sekali Pak Anmam. Ya. Tentu kalau kita melihat itu sebenarnya satu rangkaian dari sebuah siklus pembinaan. Ya, artinya kalau disimpulkan semua itu masuk dari piramida dari sebuah pembinaan, ya, mulai dari sarananya, rekrutmen atlet, kemudian pola pembinaannya, ya kan, sampai kehidupan dari atlet itu. Jadi semua masuk di situ. Dan di Sulsel ini terus terang yang paling kita harus perhatikan lebih awal adalah ketersediaan dari sarana itu, ya kan. Kemarin kita di Papua, ya, yang notabene selalu kita mengagungkan bahwa Makassar ini salah satu provinsi terbaik di Indonesia, tetapi ketika kita mendarat di Papua kita hanya bisa geleng-geleng kepala. Lihat ya kan? sarananya luar biasa. Selama ini orang menganggap Papua itu daerah seperti ini dan seperti itu, tapi ketika kita mendarat, ya kita hanya bisa geleng-geleng kepala. Kita jauh ketinggalan, ya, hanya jangankan dari
semua venue, satu venue saja yang kita lihat, kolam renangnya misalnya kita jauh sekali, ya kan? Saya bahkan menganggap bahwa venue yang ada di Papua itu setengahnya hanya ada di Jakarta, ya kan? Di Jakabaring saja, di Palembang ya pasti ketinggalan, ya kan? Dengan ini, tetapi ya kita berharap bahwa perhatian pemerintah itu harus lebih banyak ke sana kan. Ya, bertahap lah, kita harus mengubah juga pola pikir pemerintah terhadap olahraga ini. Ya, jangan kita hanya seperti langsung mau panen saja hasil PON ini sebagai hasil dari sebuah pembinaan, tapi kita tidak melihat akar dari pembinaan itu bahwa seperti ini. Jadi ya, tidak ada prestasi yang diraih dengan instan begitu. Butuh proses. Ya, tidak ada. Ya, jangan kita saling menyalahkan bahwa hasil ini karena pelatih tidak bagus, pengurus hanya numpang nama dan sebagainya. Semua sudah berusaha, tetapi kita dia melihat kenyataan yang ada, ya, bahwa hampir semua atlet kita yang berlatih itu bermodalkan semangat, ya, bermodalkan sarana yang ada saja, yang secukupnya, ya, jauh berbeda ketika dia bertanding nantinya. Jadi memang harus lebih banyak lah, kita harus banyak duduk bersama, merancang kembali seperti apa program kita untuk PON berikutnya di Aceh dengan Medan. Kalau kita mau lebih berhasil, karena saya berpikir sebagai salah satu sarjana olahraga bahwa dengan persiapan yang ada sekarang saja, dengan kondisi kita seperti ini, kita bisa menaikkan peringkat, ya. Apalagi kalau kita gas dari awal, ya, semuanya dibenahi, ya, pasti jangankan hanya target 10 besar, di atas 10 juga kita bisa dapatkan. Kenapa kita bisa mendapatkan hasil yang lebih spektakuler di PON 2008 di Kaltim? Ya karena memang selepas PON Palembang 2004 itu hanya selang beberapa bulan kita sudah mulai tancap gas lewat program Sulsel Bangkit pada saat itu, ya lewat persiapan Sulsel Bangkit pada saat itu, kita berakhir di PON itu September, Januari tahun berikutnya itu sudah tertata pembinaannya, dan hasilnya juga kita sudah lihat kan. Apalagi dengan sekarang ini kan ya banyaklah orang-orang yang bisa, ya, semua punya andil dan semua punya semangat lah untuk itu. Sisa memang kita ya harus kita juga tagih konsistensi dan keseriusan dari pemerintah untuk selalu memperhatikan olahraga kita ini. Pokoknya apa ya, ada political will begitu ya, ada goodwill, political will yang baik dari pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Ya, bahwa memang ya bahwa olahraga di Indonesia memang ini itu juga dilepas, ya harus tetap ada campur tangan pemerintah. Karena pihak swasta yang kita andalkan juga untuk membina kita atau menjadi bapak angkat kita juga, mereka juga harus tergantung ke pemerintah seperti apa bargainingnya kan, seperti apa kerjasamanya. Jadi tetap juga tidak ada yang mau langsung habiskan uang olahraga tanpa ada jaminan dari pemerintah untuk hal-hal yang penting. Jadi memang selalu harus ada perhatian. Ya, betul, harus ada bargaining. Makanya political will dari pemerintah juga ini sebenarnya cukup ditunggu. Kenapa kemarin di penerimaan itu dan penerimaan bonus secara simbolis bagus programnya Pak PLT Gubernur Pak Andi Sudirman, bahwa ke depan olahraga ini harus ada peran dari pihak swasta. Tapi itu harus dibarengi dengan political will pemerintah ke pihak swasta itu. Ya kan, harus lebih intens lagi untuk menagih apa perannya ini pihak swasta yang mencari uang di Sulsel untuk dunia olahraga. Ya kan? Nggak mungkin lah begitu. Hanya menggelontorkan uang saja begitu. Tapi kemudian ada juga hal-hal yang mungkin bisa membuat saling menguntungkan lah begitu. Ya, contoh kecil saja kan seperti di bulu tangkis. Sekarang kan BNI yang juga punya sponsor kan, sponsor dari presiden, karena presiden kayaknya menginstruksikan supaya badan usaha milik negara masing-masing menjadi bapak angkat untuk cabang olahraga begitu. Nah, tapi tentu kan BNI harus punya gambaran juga seperti seberapa besar komunitas bulu tangkis yang investasi dananya ke BNI kan.
Kan seperti itu, karena itu kan persoalan ini kan hanya berputar di situ juga kan. Jadi kalau ditaruh kalau orang mau sponsor ke kita, kemudian kita tidak menabung di banknya, ya tentu orang berpikir kan. Seperti itu, jadi harus selalu ada timbal baliknya. Kenapa? Karena uang itu juga yang mau digunakan diputar untuk kepentingan kita. Baik. Iya, terakhir Bung Atmam, ya, apa kira-kira menurut masukan Anda untuk pembinaan olahraga ke depan ini? Kalau nggak salah, PON berikutnya ini tinggal 3 tahun lagi begitu ya? Nah, harusnya mungkin startnya mungkin lebih awal ini. Iya. Kalau saya sudah saya gambarkan yang pertama tadi, ya kita harus mencontoh program sosial bangkit yang lalu. Tidak apa-apa kita mundur, kita contoh programnya. Dan yang kedua, kita duduk bersamalah antara pemerintah, dalam hal ini Dispora, KONI, kemudian kita bagi tugas, apa yang menjadi wilayahnya Dispora, apa yang menjadi wilayah dari pembinaan KONI. Kenapa? Karena terus terang, di awal-awal pembentukan tim ini, kenapa muncul namanya Satgas, dan itu kan Satgas hanya ada di Indonesia, di Sulsel saja, betul. Ya kan? Yang lain kan ya di KONI didukung oleh Dispora, misalnya kan. Jadi ke depan harus ada jelas tupoksinya, ya, seperti apa Dispora, seperti apa KONI. Di PON Papua ini kita sudah kelihatan bahwa kita tidak ada perbedaan antara ini dan itu, ya kan. Tetapi itu harus lebih dimaksimalkan lah, supaya kita tidak, intinya kita tidak saling mengharap lah. Ya, jangan kita mengira bahwa itu wilayahnya, ranahnya Dispora, ternyata itu wilayahnya KONI, sebaliknya juga seperti itu. Ya kan, supaya cabang olahraga juga tidak bingung. Kita ini mau cari anggaran atau persiapan, mengeluhnya kemana? Ya, kita ke KONI, dilempar ke Dispora. Pergi di Dispora, katanya di KONI misalnya kan. Jadi harus jelas. Karena kenapa? Ini untuk kepentingan kita juga. Tidak ada bendera lain yang berkibar di Papua itu selain benderanya Sulsel. Tidak ada bendera institusi apapun di sana. Ya kan? Baik. Ya. Jadi intinya bahwa kita duduk bersama lah, mengevaluasi, kemudian merancang desain program kita ke depan. Supaya kita bisa lebih maksimal. Dengan hasil yang ada saja sekarang, kita sudah bisa maksimal, bisa menaikkan peringkat 1 digit, apalagi kalau kita bisa lebih dari itu. Baik. Persiapannya lebih awal juga ya. Lebih awal. Baik. Terima kasih Bung Atmam atas waktunya di sesi pertama Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Terima kasih Bung Atmam. Sukses selalu. Selamat pagi. Salam olahraga. Terima kasih Bung Alfian. Sukses, sehat selalu. Salam olahraga. Salam olahraga. Baik, terima kasih pendengar. Kami sudah bersama dengan Atmam Amir, anggota tim monitoring dan evaluasi KONI Sulawesi Selatan. Kami akan bersama dengan salah satu pengurus provinsi cabang olahraga untuk berikutnya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Makassar. 4,4 FM Kanal Inspirasi Pro RRI Makassar. Cintaku ada di sini, tersimpan rapi seperti enggan pergi meski tersakiti. Yang masa lalu menghantui diriku, ciptakan drama komedi satir sepanjang hidupku. Seiring jalannya waktu, derap hati yang menderu, siapkan kisahku yang baru. Ku letakkan tingkai cerita cinta di dalam kardus, berharap untuk tersenyum dan berlalu. Dan aku bernyanyi dan aku berharap untuk tersenyum dan berlalu. Seiring jalannya waktu, derap hati yang menderu, siapkan kisahku yang baru. Ku letakkan tingkai cerita cinta di dalam kardus, berharap untuk tersenyum dan berlalu.
94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Makassar. Kami masih membahas pada pagi hari ini prestasi maksimal kontingen PON Sulawesi Selatan, ya. Peringkat 11 prestasi maksimal tim PON Sulawesi Selatan di Papua. Saya sudah bersama dengan salah seorang pengurus Provinsi Cabang Olahraga PJSI Sulawesi Selatan, Pak Karya Juset. Pak Karya, selamat pagi, salam olahraga. Sehat-sehat Pak. Salam olahraga. Iya. Sehat-sehat Pak Karya. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Sudah Ya. dipangkap Pak ya? Masih dipangkap? Iya, sudah Oke. dipangkap. Baik Pak Karya, ini prestasi Sulsel kita bahas pada pagi hari ini, dan tentunya cabang olahraga judo menjadi salah satu olahraga yang dipertandingkan di PON dan juga menjadi kontingen dari Sulawesi Selatan yang turut menyumbangkan medali bagi kontingen Sulsel begitu. Kendatipun untuk tahun ini ada target yang lepas, tapi paling tidak masih bisa sumbangkan medali, kontribusi medali bagi kontingen Sulawesi Selatan, dan juga masih kontribusi atlet untuk pelatnas begitu, persiapan untuk ajang selanjutnya untuk kontingen tim Merah Putih begitu. Nah, kalau dari PJSI sendiri melihat bagaimana dengan hasil yang diraih dari PON Papua ini, Pak Karya sendiri apakah sudah cukup puas ataukah itulah memang hasil maksimal yang diraih atlet judo Sulawesi Selatan sejauh ini, Pak Karya? Iya. Sebenarnya dengan hasil kemarin di luar jauh dari target kita sebelumnya, Pak. Iya. Kita kan menargetkan Mas. minimal sama dengan PON Jawa Barat yang lalu, yaitu emas atau perak. Namun ini Papua ini ya perubahan cukup besar ya, sehingga kita hanya bisa meraih satu medali perak. Perubahan apa yang mungkin Anda rasakan begitu? Apakah mungkin atmosfernya, suasana pertandingannya, ataukah mungkin ada mungkin di luar dugaan perkiraan kekuatan lawan begitu menurut pandangan Pak Karya sendiri? Sebenarnya kalau masalah peta kekuatan lawan ini kan atlet kita ini sudah sering ketemu ya, Ya. sudah sering bertemu. Namun ya banyak faktor-faktor lain yang sangat mempengaruhi ya, baik itu persiapan sebelum berangkat dengan ini ya, Yeah. setelah kita di sana ya, karena memang suasananya sangat berbeda sebelumnya dengan pertama ya, sebelum kita berangkat kan jarang terjadi kejuaraan-kejuaraan. Jadi kita punya atlet untuk sparring ya, Tidak sparringnya di tingkat daerah saja. Yeah. Kalau seperti tahun-tahun sebelumnya kan ada beberapa kejurnas yang kita ikuti, sehingga atlet kita ini memang bisa melakukan sparring di luar provinsi. Itu keadaan yang sebelum kita berangkat. Nah, keadaan di sana itu kan sebenarnya banyak hal-hal yang ini, seperti pada saat kita mau berlatih tempatnya sangat padat karena ada beberapa provinsi juga Yang menggunakan. jadwal latihannya sama dengan kita. Terus kalau kita mau menyiasati misalkan jam 6 masih kosong, masalah transport lagi, tidak ada transport di sana. Tidak seperti kalau di Bandung atau di Makassar ada istilahnya namanya PT-PT. Kita naik PT-PT bisa. Yeah. Di sana tidak ada. Kita hanya mengandalkan transportasi yang sudah disiapkan oleh panitia. Yeah. Ada semacam bus, 1 kali angkut. Nah, itu sudah cukup. Jadi kita biasanya latihan pagi-pagi sekali untuk menyiasati hal tersebut. Namun kan kendalanya transportasi. Itu yang beberapa kali saya alami. Terus banyaklah faktor-faktor lain, karena atlet kita ini secara psikologis mungkin dia tidak siap untuk di swab setiap hari. Setiap kali mau bertanding atau mau nonton saja temannya harus di swab lagi. Nah, ini keadaan-keadaan yang mungkin tidak pernah dialami oleh atlet kita sebelumnya. Yeah, yeah. Nah, Itu barangkali, Pak. Pak Karya, di beberapa cabang olahraga mungkin juga saya pernah sebelum PON wawancara dengan Pak Karya ya,
dan juga saya pernah berbincang dengan beberapa cabang olahraga lainnya, ya atletik ini banyak yang mengeluhkan begitu bahwa ada kendala yang mereka alami ini terkait dengan persiapan. Bagaimana kan kemudian atlet dalam mempersiapkan ini tentunya ini harus ada semacam suplemen begitu ya, suplemen katakanlah semacam uang saku yang diberikan mereka selama mempersiapkan diri sebelum masuk ke TC begitu ya. Ini kan banyak yang dikeluhkan. Taruhlah misalnya di beberapa cabang olahraga atletik, saya pernah wawancara dengan atletik begitu bahwa atletik itu taruhlah seperti Samsudin Masa ini pernah harus makan Indomie begitu ya. Ini kan masalah gizi mereka yang terkadang tidak tercukupi begitu selama mereka persiapan. Nah, ini yang biasa dialami pada umumnya. Lalu bagaimana dengan cabang olahraga judo sendiri? Apakah mengalami hal yang serupa juga begitu selama mempersiapkan? Saya kira khususnya kita di Sulawesi Selatan saya kira sama ya. Saya tidak tahu kalau di provinsi lain. Mungkin ada siasat-siasat yang mereka lakukan, tapi secara umum di Sulawesi Selatan kita, tapi saya sangat maklumi karena memang kan ini sudah mengacu ke aturan. Kita tidak bisa bagaimana lagi. Misalkan seperti 4 tahun yang lalu kan betul-betul ditangani oleh KONI secara sepenuhnya kan, sehingga bisa lebih fokus. Karena di KONI itu banyak berkumpul pakar-pakar ahli-ahli pikir olahraga ya. Nah ini kan ada namanya sekarang ini ada namanya Satgas. Satgas yang saya alami banyak sekali grupnya. Jadi kadang kita lupa buka grup, kita sudah terlambat informasi karena terlalu banyaknya ada macam grup-grup yang dibikin di situ. Sehingga itu mempengaruhi juga kita di sini dengan konsentrasi untuk berlatih. Tapi saya maklumi karena kebetulan saya juga pegawai negeri. Ya memang aturannya sudah begitu. Permendagri 90 itu tidak lagi seperti dulu bahwa dikelola sepenuhnya oleh KONI. Itu anggaran-anggaran hibah seperti olahraga ke OPD yang terkait misalkan dalam hal ini. Jadi memang saya rasa sangat cocok itu kita membuat semacam satgas. Cuman ya kita belum terbiasa dengan pola-pola seperti itu. Belum terbiasa. Jadi ya terus terang kami terkendala misalkan kita mau membiayai atlet kita atau apa, kita harus menunggu pencairan dulu. Tidak seperti yang 4 tahun lalu kita hanya membuat proposal, lapor ke KONI, tidak lama uangnya cair ya kita laksanakan. Tapi ini kan ada tahap-tahapan. Ya ini pola yang ya mudah-mudahan ke depan kita sudah bisa terbiasa dengan pola-pola seperti ini, karena ini juga sepertinya aturan ini, tidak bisa kita keluar dari aturan tersebut karena terkait dengan pemeriksaan barang dan sebagainya. Harus ada harus ada alur yang harus diikuti begitu ya. Ya betul. Tapi kan kendalanya juga gizi atlet kan tidak bisa menunggu hal seperti itu begitu ya. Ini betul. Karena beberapa kali ketika ini sangat berbeda ya, ketika pemberian uang saku tersebut diberikan pada saat dirapel dalam beberapa bulan dan rutin konsisten diberikan setiap bulannya, karena atlet tentunya butuh persiapan, butuh gizi begitu ya, butuh transportasi ketika mereka harus latihan sendiri. Nah ini yang selama ini kan tidak terpenuhi dengan begitu baik ya, masalah konsistensi, sehingga terkadang ketika mereka tidak ada, nah mereka memanfaatkan apa saja yang ada, yang mereka miliki itu yang mereka konsumsi. Terkadang ya masalah gizi mereka kurang perhatikan. Nah, itulah yang menjadi kendala yang dialami banyak atlet selama ini. Ya. Apakah senada juga dengan itu di judo, Pak? Sama. Kami juga mengalami hal seperti itu. Nah, tinggal bagaimana nanti ke depan, karena barangkali untuk PON 5 tahun ke depan seperti ini juga modelnya. Jadi mungkin strategi yang terkait KONI atau Dispora Sulsel itu harus memikirkan, misalkan ya kita tidak bisa pungkiri bahwa memang secara umum anggaran kita di Sulawesi Selatan untuk kegiatan olahraga prestasi itu kita tahu sangat terbatas. Nah, olehnya itu barangkali mulai dari sekarang kalau bisa sudah harus lebih awal dipikirkan apakah kita mengcombine dengan mitra-mitra yang ada di Sulawesi Selatan, taruhlah seperti pengusaha atau BUMN, sehingga anggaran
yang tadinya memang terbatas itu bisa maksimal kalau kita dapat bantuan dari beberapa BUMN atau yang mempunyai CSR tentunya, sehingga pembiayaan olahraga itu bisa lebih maksimal secara umum. Itu barangkali yang sudah saatnya sekarang kita berpikir ke depan, karena olahraga prestasi itu jangan nanti mau 1 tahun baru mau dipikir. 1 tahun menjelang ini, harusnya mulai dari sekarang. Bagaimana taktik dan strategi kita ke depan untuk PON Aceh. Apalagi ini Aceh sama masalahnya dengan Papua ini cukup jauh, cukup banyak biaya besar yang kita harus keluarkan. Iya. Jadi kita taruhlah contoh seperti spektakuler sekali ini, kita lihat tetangga kita ini NTB. NTB itu kan dia lebih fokus di olahraga perorangan. Sehingga mungkin anggarannya kecil, tapi dia fokus di olahraga perorangan, nah itu bisa maksimal anggaran yang dibutuhkan. Itu barangkali yang dan lalu kita bagaimana lebih segi awal. fasilitas begitu ya? Ini kan fasilitas olahraga kan juga banyak yang dikeluhkan bahwa kita sebagai kota yang cukup besar, kota Makassar ini, Sulawesi Selatan begitu ya. Tapi fasilitas olahraga yang kita miliki ini kan masih minim sekali begitu. Nah, untunglah di judo sendiri ini masih bisa difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Pangkep di sana. Perhatiannya kalau sebenarnya begini, kalau seperti di Jawa Barat, kita lihat teman-teman kita di Jawa Barat, itu kan mereka sudah melakukan pemetaan. Ada daerah-daerah yang misalkan unggul di sepak takraw, dialah dikasih kewenangan daerahnya untuk mengembangkan olahraga tersebut. Misalkan kalau seperti judo mungkin selain Kota Makassar ada Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Bone. Ini dipetakan sehingga pemerintah ini di pusat, di provinsi agak tertolong dengan taktik strategi seperti itu. Nanti pada saat mau menjelang PON baru dipusatkan di Makassar, atau bisa juga tetap di daerah, yang penting daerahnya mampu. Ya, Pak Karya, ada yang menarik Pak Karya, mungkin bisa mencontoh dari cabang olahraga bela diri lain, taruhlah seperti karate misalnya. Karate ini kan boleh dikatakan salah satu cabang olahraga di Sulsel yang cukup konsisten begitu, selalu sumbang medali emas setiap PON, nggak pernah alpa, bahkan lebih dari 2 medali emas selalu disumbangkan untuk cabang olahraga ini. Tahun ini 3, sebelumnya dapat 4, bahkan pernah lebih dari 4. Nah, ini kan yang di karate kan boleh dikatakan pembinaannya cukup sustainable begitu ya, selalu berlanjut dan cukup banyak atlet untuk cabang olahraga ini ya, selalu tersedia. Nah, apakah memang peminatnya begitu cukup besar khusus untuk karate? Lalu bagaimana dengan cabang olahraga judo sendiri, Pak Karya? Sebenarnya kalau cabang-cabang olahraga di luar judo seperti karate atau bulu tangkis itu kan peminatannya luar biasa. Kalau di Pangkep sendiri hampir merata itu pembinaan karate di Kabupaten Pangkep. Tapi kalau kita menganut tolak ukur begitu, ada juga cabang olahraga yang betul-betul sudah membudaya, bahkan seperti bulu tangkis di kampung-kampung terpencil pun itu sudah familiar ya, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Namun tidak bisa juga dijadikan acuan seperti tersebut. Jadi memang sistem pembinaan keolahragaan khususnya di Sulawesi Selatan secara umum, kalau kita mau betul-betul nanti maksimal di PON yang akan datang, memang harus dipetakan. Ya harus dipetakan, dan konsistensinya itu harus organisasi itu harus juga ikut berjalan dengan baik. Itu barangkali. Oke. Ya, kalau khusus judo sendiri Pak, ini khusus untuk keberlanjutan pembinaan. Nah, bagaimana upaya dan program strategis yang dilakukan oleh PJSI begitu untuk supaya Aditya mungkin prosesnya menurun adalah yang kemudian akan mengganti begitu? Iya, jadi sebenarnya strateginya ada beberapa daerah yang memang sudah punya dojo, dan atletnya banyak, Bone, Pangkep, terus Kota Makassar sendiri, terus Pinrang sekarang. Nah itu barangkali betul-betul barangkali bagaimana secara internal itu Pemprov PJSI Sulsel mungkin sering melakukan evaluasi apakah
3 bulan atau per 6 bulan mulai dari sekarang. Jadi betul-betul atlet-atlet itu bukan hanya Aditya, tapi ya banyak lah selain Aditya. Nah, kita lemahnya di situ, sehingga memang judo itu kurang atletnya di tingkat nasional. Tapi kalau kita lakukan sejak sekarang, sering mengadakan evaluasi dalam bentuk event-event, mungkin itu akan banyak melahirkan atlet-atlet baru yang bisa sekelas dengan Aditya. Oke. Mungkin lebih diperbanyak nanti lagi kejuaraan begitu ya. Mudah-mudahan Iya, ini pandemi kita dalam tahun ini, beberapa tahun ini termasuk ini selama pandemik ini kan kejurda hanya 2019 terakhir, itu saja, nggak ada yang lain. Dan itu pun dilaksanakan di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Nah, tidak ada yang lain. Harapan saya mungkin daerah-daerah seperti Pinrang, Bantaeng yang sudah pernah jadi tuan rumah pelaksana kan sarananya lengkap, Bone, itu secara bersinergi itu melakukan kejurda-kejurda. Jadi atlet itu kayak semacam sirkuit lah. Baik. Melaksanakan event-event itu, ikut kejuaraan. Konsisten ikut kejuaraan begitu ya. Itu yang terpenting begitu. Iya. Oke, Pak Karya Jusaid, terima kasih banyak. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama RRI Makassar pada pagi ini. Mudah-mudahan nanti di PON Aceh dan juga Sumatera Utara, judo bisa kembali begitu ya, memberikan kontribusi besar bagi olahraga di Sulawesi Selatan. Insya Allah. Baik Pak Karya, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Waalaikumsalam. Ya, baik pendengar, itulah tadi dengan Pak Karya Jusaid ya, Sekretaris Pengprov PJSI Persatuan Judo Seluruh Indonesia ya, yang berbasis beliau saat ini di Pangkep begitu ya. Nah, Kabupaten Pangkep cukup konsisten rupanya untuk mendukung pembinaan cabang olahraga judo ini. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh pemerintah kabupaten daerah lainnya ya, yang juga bisa juga turut untuk mendukung satu saja minimal untuk cabang olahraga tertentu. Saya cukupkan sampai di sini dialog lintas Makassar pagi. Saya Alfian atas nama kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar.